atau masukan saran dari Pak Abdul Rahim yang bisa disampaikan di dalam forum ini kepada Pak Rahim Sibarus, kami persilakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya langsung saja ya. Lebih dahulu saya perkenalkan, saya ini Abdul Rahim Sibarus. Saat ini posisinya sebagai Ketua DPP Bidang Advokasi Buruh Migran Nusantara Bumilu Sanusi. Karena saya perlu perkenalkan nama ya. Singkatnya kita ini mestinya supaya gampang ingat Bumilu saja. Bumilu. Nah, kemudian kepanjangannya Buruh Migran Nusantara. Jadi saya sebetulnya mewakili kawan-kawan yang dari kita punya tim lawyer ya. Karena asal muasalnya ini kasus Inggris ini, pekerja pertanian musliman Inggris ini kita advokasi karena saya sebelumnya sudah lebih dahulu berkenalan dengan kawan saya Andi Hall ya. Sebelum kasus PMI, pekerja migran Indonesia meledak, sebelumnya sudah ada kejadian itu menimpa hal yang sama, pekerja migran Nepal dan lain sebagainya. Itu latar belakangnya. Jadi begitu kasus ini meledak, kita sudah siap semua. Ya, kita mau mengadvokasi kawan-kawan yang kita anggap sebagai korban. Itu awal mulanya, maka kita advokasi dari sekian banyak. Sebetulnya korban, saya bilang korban, tapi kita hanya dapat surat kuasa dari sekitar 25 atau 26 orang PMI saja. Dan ini berbeda dengan seperti yang dibilangkan oleh Pak Dito tadi, Forum Komunikasi Pekerja Migran Inggris. Ya, itu ceritanya. Kita bentuklah tim, terutama untuk membantu memenuhi hak-hak kawan-kawan TNI yang di dalam ini. Tapi karena kita berupaya lebih jauh untuk melakukan upaya-upaya tidak sekedar upaya advokasi kasus saja, pemenuhan hak kawan-kawan ini, tapi kita lebih jauh berupaya melakukan advokasi pada tataran kebijakan. Maka kemarin kita minta bantuan sama Pak Beni, Kepala Badan Legislasi kasus meledak, kita langsung lapor kepada Pak Beni. Ini ada kasus dan minta mohon bantuan. Termasuk hari ini FGD diselenggarakan untuk tujuan itu saja. Dan ditindaklanjuti oleh Pak Soekarno. Oke, saya ingin sebetulnya sederhananya kita ingin advokasi pada tataran kasus dan advokasi. Jadi kita bagi dua saja. Satu menyangkut kasus, kedua menyangkut kebijakan. Apa rekomendasi kebijakan yang akan kita upayakan kita berikan kepada stakeholder, terutama para pemangku kepentingan seperti Kemenaker, BPWMI, termasuk juga Kemlu dalam hal ini KBRI London. Ya, kalau punya masalah kasus sederhananya itu sudah disinggung oleh Pak Tito. Saya tinggal tambahi saja. Sederhananya kasusnya ini begini saja. Kawan-kawan ini, saya katakan mewakili 22 anak orang TNI, korban praktik tindak pidana. Ini menurut analisis. Ada dua macam tindak pidana yang dialami kawan-kawan. Pertama, tindak pidana yaitu perekrutan melalui pihak ketiga, alias kalau alias sponsor yang bisa berbentuk korporasi, kita bisa sebutkan sebagai LPK, atau individu orang perorangan, kita sebut sebagai kalau atau sponsor. Itu tindak pidana menurut pemahaman kita melanggar pasal 89 di Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi karena mereka ini direkrut melalui calon pihak ketiga, itu sudah clear disebutkan oleh Pak Ridho, PT AG Alzubara merekrut memakai calon sponsor, ya kan? Inilah yang mengakibatkan muncullah tindak pidana yang kedua. Itu kalau kita populerkan sebagai tindak pidana overcharging, pasal 86 huruf A.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sederhananya itu saja dulu perkara. Jadi kita perlu advokasi dari sisi pidananya, dan ya tentu karena ini menyangkut kerugian, ada akan upaya hukum yang akan kita lakukan. Yang lebih penting lagi sebenarnya mau kita advokasi pada tataran kebijakan, bagaimana mekanisme penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak calon PMI atau PMI yang mengalami tindak pidana melanggar Undang-Undang 18 tahun 2017. Sementara kebetulan saya sama kawan-kawan jaringan juga dari Kementerian sudah mengadvokasi lahirnya Undang-Undang 18 2017. Salah satu kebijakan yang baru itu ya rumusan pasal 86 huruf A tadi. Gampangnya kita kategorikan tindak pidana overcharge. Kemarin direktur kita Biadi sudah memfasilitasi juga diskusi interaktif dengan kawan-kawan PTPI dan asosiasi kita kenal sebagai memindah tangankan atau mengalihkan SIP 2MI kepada pihak lain. Itu larangan ada. Larangan ini pun harusnya mestinya dirumuskan dalam peraturan kepala atau peraturan BPDI tentang penerbitan dan pencabutan SIP 2MI. Jadi ini kita bicara menyangkut tataran kebijakan. Ini yang kita harapkan, kita akan berikan rekomendasi supaya ini ada perbaikan, supaya bunyi ya peraturan undang-undang yang masih baru, termasuk juga aturan turunnya, itu antara lain. Nah, secara khusus kita sebenarnya kan ceritanya ingin menuntut pertanggungjawab lah ya para pelaku, banyak pihak terkait. Tapi yang paling gampang, sederhananya kita ingin ya meminta dipulihkanlah hak-hak kawan-kawan korban kepada PTA dengan mengacu Undang-Undang 18 2017. Untuk masalahnya itu secara teknis semestinya yang menyampaikan ini adalah kawan-kawan penasehat itu ya. Karena kalau saya mungkin agak lebih condong menyangkut kedudukan sendiri. Rencana sebenarnya harapan kita itu ini kita lakukan kajian perbandingan hukum antara Indonesia dan hukum Inggris. Seperti bilang Pak Ridho itu persis akar persoalannya muncul karena ada perbedaan sistem hukum lah antara Inggris dan Indonesia. Apa jalan keluarnya? Nomor satu rekomendasi kebijakannya itu jelas. Harusnya mengacu Undang-Undang 18 2017 kita buatlah yang namanya bilateral agreement itu. Nanti poin-poinnya diatur di situ yang bisa menyelesaikan adanya perbedaan norma antara hukum Inggris dan hukum Indonesia. Kita punya bagi-bagi tugas sebenarnya di tim hukum di Indonesia, ada tim lawyernya, ada sekitar berapa? Ada 10-11 ya, sama saya ya. Ada juga kawan-kawan tim lawyer yang di Inggris, itu yang melalui kawan kita Andi Hollywood. Jadi beliau ini orang Inggris, lahir di Inggris, belajar hukum juga di Inggris. Sebetulnya harapan kita, dulu Pak Benny juga sudah minta, mana itu Andi Hollywood? Sempat kita rencanakan pertemuan online begitu Zoom, tapi ketika itu ada kendala teknis. Kapan kita undang ini? Sebagai kawan-kawan ketika itu masih ada yang di Inggris. Waktu itu kasus meledak. Jadi kita sudah kongkol-kongkol gitu sama ada diskusi itu sama Pak Benny gitu. Tapi sampai sekarang kan belum jadi. Maka harapan kita ini dilakukan kajian lebih mendalam karena menyangkut kebijakan hukum dan kasus kita ya. Nah, menurut hukum Inggris, makanya saya katakan kita mau tak mau belajar perbandingan hukum. Saya juga sedikit banyak mau tak belajar hukum perbandingan dengan hukum Inggris. Ini ada dua pasal yang dilanggar oleh AG Recruitment ya. AG Recruitment ini mitra usaha PT AMI di Inggris. AG Recruitment boleh menempatkan merekrut pekerja asing masuk ke Inggris apabila dia memenuhi dua syarat. Ada dua license, dua izin. Izin yang kita sebutkan itu JRAA dan ada izin lagi sebagai operator skema visa pekerja migran yang diterbitkan oleh imigrasi. Kalau satu JRA ini ada khusus JRA yang menerbitkan yang disebutkannya lisensinya itu sebagai kalau kita P3 ini mereka disebutkan gangmaster.
Gangmaster ya, sudah diatur dalam Gangmaster Licensing Act tahun 2004. Di sini ada 2 pasal. Agen rekrutmen itu memang punya license 2, ya, tapi dia tidak boleh merekrut melalui agensi atau apa sponsor atau orang tengah atau broker atau pialang apapun namanya. Apabila tidak memiliki GLAA tadi, statusnya tidak sebagai Gangmaster. Kalau dia melanggar ini, dia sudah melakukan kesalahan, tergolong tindak pidana. Itu. Jadi agen itu tuduhannya di situ, di Inggris ada tuduhannya begitu. Ini sebenarnya sudah diungkap media massa. Yang pertama kali mengungkapnya hasil investigasi The Guardian itu ya, Inggris, media massa Inggris, heboh di Inggris, baru juga di Indonesia. Itu satu pasal. Pasal kedua itu yang melanggar juga Gangmaster Licensing Act ini, tidak boleh agensi ini memungut biaya yang dikategorikan, ya kalau kita istilahnya biaya penempatan, job finding fees istilah mereka. Kalau dia memungut, ya tergolong dia melakukan tindak pidana yang kita kategorikan sebagai overcharge tadi. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan, kita bandingkan dengan aturan hukum Indonesia dalam hal ini, kan kita sudah punya pasal 30 dan pasal ayat 1 dan ayat 2 seperti yang disebutkan kepala badan. PNI tidak boleh dibebani biaya penempatan. Aturan lebih lanjut normanya diatur oleh kepala badan. Nah, pasal 30 ayat 2 ini sebenarnya memperteguh perubahan kebijakan dari Undang-Undang 39 menjadi Undang-Undang 18 2017. Ini tujuannya jelas-jelas terang-terangan memperkuat posisi BP2MI dalam hal pembagian tugas dan kewenangan dengan Kemenaker. Jadi posisi BP2MI namanya ditukar dari BNP2 menjadi BP2MI. Ini amanah penjelasan umumnya harus diperkuat. Bagaimana memperkuatnya? Undang-Undang 18 2017 sudah membagi kewenangan antara Kemenaker dengan BP2MI. Kemenaker sebagai regulator, BP2MI sebagai operator. Ini pakemnya, pembagian kewenangan dan tugas ini. Nah, salah satu upaya pembuat undang-undang Presiden dan DPR memperkuat posisi BP2MI dalam hal ini adalah memberikan kewenangan sebagai regulator khusus untuk mengatur tentang biaya penempatan. Pasal 30. Ini salah satu fungsi memperkuat posisi BP2MI. Bukan hanya dia sebagai operator, tapi dia juga sebagai regulator lah, walaupun itu sifatnya bersifat teknis. Tapi kalau saya kaji lebih jauh, itu bukan hanya sifat teknis. Peraturan kepala badan kan akhirnya lahir nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan bagi TNI. Ya kan? Ini kewenangan operator dan regulator yang di tangan BPDN. Salah satu klausulnya, salah satu pasalnya, kalau saya pahami, yang namanya pekerjaan ikan perkebunan, pertanian atau istilahnya hortikultura, agrikultur, ini yang mestinya yang masuk kategori yang tidak boleh dibebani biaya penempatan. Ini isu hukumnya di sini. Ini sebenarnya bersamaan dengan aturan di Inggris, agensi. Jadi dalam hal ini agen rekrutmen ya, tidak boleh membebankan biaya rekrut untuk mencari pekerjaan kepada pekerja migran dari negara asal manapun, Nepal kah, Bangladesh kah, Tajikistan kah, dan manapun. Ya, terakhir ada Pakistan, ada Bangladesh. Nah ini persoalannya. Faktanya pekerja migran Indonesia, kawan-kawan kita yang jadi korban ini, saya pikir ini semua yang kena, bukan hanya beban dibebani biaya. Ini isu yang mencuat. Ada pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan PNI khususnya tentang pembebasan biaya penempatan. Ini poin kita ketika memberikan bantuan hukum kepada kawan-kawan korban untuk menuntutnya. Jadi sederhananya mereka tidak boleh dibebani biaya penempatan. Faktanya mereka dibebani. Padahal ini biaya khususnya
ada keselarasan persamaan antara hukum Inggris dengan hukum Indonesia. Paling tidak ada komponen kan. Pasal 86 itu pasal 72A itu kan menyangkut komponen biaya yang telah ditanggung pemberi kerja. Dalam hal ini kan perusahaan farm kan. Farm itu harusnya sudah bayar untuk biaya rekrut kepada AG. AG-nya harusnya membayarkan itu kepada PT Indonesia. Dalam hal ini PT AMI. Pertanyaan kita, makanya kita harus telusuri. Apakah ada AG menyerahkan uang rekrutmen fee kepada PT AMI? Jadi isunya di situ. Sama halnya dengan isu di hukum lain. Ini yang kita kaji lebih dalam. Nah, kalau ternyata mereka secara katakan tanda kutip resmi dipungut dalam perjanjian penempatan 45 juta, faktanya 60 sampai 90 juta per kepala. Katakan kita buat rata-rata 60 juta kali 1.400 masuk miliaran. Miliaran rupiah nih. Kalau persepsi kita uang korban. Sepatutnya semestinya tidak boleh dibebankan kepada TNI. Makanya ini kan timbul masalah. Ketika terjadi kesenjangan aturan, ini bisa terjadi yang namanya penyelundupan hukum. Jadi antara AG menurut saya ini menurut analis hukum kita, AG dan PT AG sudah melakukan upaya-upaya semenjak merumuskan perjanjian kerjasama penempatan, recruitment agreement antara AG kan dengan PT AG sudah ada terjadi begitu. Kita sudah dapat dokumen, kita sudah pelajari, oh ada ini. Makanya kita temukan di sini terjadi, ya itu kan salah satu pelanggaran hukum. Ada fungsi pengawasan di KBRI online yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita kan gitu, lihat dari dokumen, dari pelaksanaan. Oh, bagaimana menurut undang-undang? Harusnya mitra usaha ini sederhana ya. Kalau Bu Yani masih hafal. Mitra usaha ini harus diakreditasi misalnya. Apakah KBRI London dalam hal ini sudah melakukan akreditasi terhadap AG Recruitment sehingga terbitlah surat perjanjian kerjasama penempatan recruitment agreement yang ditandatangani oleh KBRI London. Makanya nanti seperti sebetulnya sama dari sudah ada rekomendasi kebijakan sama Pak Ibu tadi kan. Tapi kan kita ingin membuka dulu di mana letak kesalahannya. Kalau tidak ada tahu letak kesalahannya, tentu ada perbaikannya. Karena tujuan kita kan untuk ada perbaikan ke depan. Diperbaikilah hal-hal semacam ini. Bukan kita hanya semata membuka kebukaan itu tidak ada niatnya dulu. Sementara ini kan sisi pandang hukum menyangkut ada korban. Apabila terjadi demikian, ya ada banyak faktor yang menyebabkan korban mengalami kerugian material atau immaterial. Sepatutnya ini dikembalikan, dipulihkanlah hak mereka. Sederhana begitu. Kalau bagi kita sebenarnya hak sederhana. Tidak ada perlu proses sampai dana diberikan. Ini bagaimanapun kalau kita pernah belajar hukum, itu kan ultimum remedium ya. Itu pilihan terakhir lah tindak pidana. Kalau bisa diselesaikan, apalagi lagi ini kan kategorinya tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan. Jadi agak berbeda dengan tindak pidana. Kalau dulu kan ada kategori kejahatan dan pelanggaran. Ya, kalau sekarang KUHP kita kan soal jalan mengenal istilah gitu ya, sama-sama tindak pidana. Nah, intinya harus ada koordinasi. Ini pun ada rekomendasi kebijakan kita nanti kepada BPNLT atau kepada Kemenaker. Andai kata ini masih ada mekanisme mediasi katakanlah sebelum sampai seperti perintah kepala badan, mediasi tidak perlu lama-lama. Saya pikir itu ada kebijakan kepala badan yang harus kita ikutilah karena sangat baik supaya penyelesaian masalah itu cepat selesai. Mediasi sudah selesai, baru ada upaya-upaya lain, misalnya itu dari jalur C2MI atau ajukan rekomendasi ke Menaker supaya jalur C3MI atau langsung laporan ke polisi kalau ada dugaan tindak pidana. Ya. Kemudian karena ada deposit tadi jaminannya hak korban, bisa saja diminta dicari. Itu kan belakangan rekomendasi. Yang kita harapkan ada perubahan. Kawan-kawan di BP2MI, kita ini selama ini masih tetap mengandalkan BP2MI dalam penyelesaian masalah. Apalagi ini kan kasusnya masih luar negeri.
ya kan, kasus luar negeri. Setelah mereka statusnya PMI ini masih sebagai PMI belum bukan sebagai PMI. Statusnya belum sebagai pengguna PMI ketika dipulangkan itu. Karena kan memang kontraknya kan 2 tahun, status sebagai PMI 2 tahun, cuma pelaksanaan kontrak kan 6 bulan, gitu ya, kaki pertama 6 bulan. Mereka dipulangkan, ya kan? Harusnya masih memiliki hak untuk melaksanakan kontrak kerja selama 6 bulan seperti dijanjikan dalam surat perjanjian penempatan. Ya kan? Dalam kacamata hukum sederhana saja, kalau ternyata PT AMI tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, paling tidak PT AMI sudah melakukan yang namanya wan prestasi. Konsekuensi hukum, ya PT AMI harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat PMI tidak dapat memenuhi pengambil haknya untuk bekerja di negara penempatan Inggris. Itu konstruksi hukumnya. Jadi kembali lagi tadi persoalannya, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang kita harapkan. Saya pikir kita diskusikan ini, saya harapkan karena banyak kebijakan juga kan memperkuat Kemnaker juga, Kemlu juga, sama BP2MI. Terutama karena ini menyangkut masa penempatan itu kan kerjasama kewajibannya kok BP2MI berkoordinasi memberikan perlindungan dengan perwakilan etnis. Ini kan kasus yang terjadi di sana. Bagaimana upaya-upaya kita untuk memenuhi hak-hak korban tadi. Nah, ada beberapa kebijakan. Jadi kembali tadi telah kasusnya tadi, agen tadi melanggar 2, dia merekrut memakai calon juga, ya kan? Karena PT AMI kategorinya sebagai calon. Karena PT AMI terbukti tidak memiliki lisensi sebagai gangmaster dari GLAA. Kemudian agar juga langsung atau tidak dibebankan biaya penempatan, karena itu dan tergolong tidak pidana menurut hukum Inggris. Itu. Oke. Apakah upaya-upaya ini yang perlu ditempuh di Inggris itu kewenangan tugas kita bagi bebas kawan-kawan yang di Inggris. Nah, yang di Indonesia PT AMI itu kalau menurut pendapat kita sebagai pengacara kawan-kawan ini melakukan pelanggaran ya bukan hanya aturan hukum Inggris, tapi hukum Indonesia. Sama isunya, melanggar larangan melakukan merekrut pekerja migran melalui pihak lain, kategori dia mengalihkan atau memindahtangankan si 2M kepada pihak lain. Siapa yang dimaksud pihak lain ini? Dari sudah jelaskan ada pihak lain yang maksudnya pihak ketiga yang bukan bagian dari korporasi P3I. Pihak lain bisa berbentuk korporasi seperti LPK atau P3MI atau dia berusaha individu yang sering kita sebut sebagai calon atau sponsor. Itu pidananya ada. Tinggal kita membahas. Oportunitasnya bagaimana? Ada komponen sekurang-kurangnya yang sesuai antara hukum Inggris dan hukum Indonesia, bahwa yang namanya fee recruitment itu tidak boleh dibebankan kepada PMI. Nah, ini dari cost structure yang muncul secara resmi dalam perjanjian penempatan itu cukup besar, 9 jutaan per kepala sekali 1.400 saja. Berapa miliar itu? Itu keuntungan yang kita anggap keuntungan yang tidak sah. Dia harus dikembalikan kepada kawan-kawan. Ya, itu ada 4 tadi ya. Kalau Al-Zubaran tidak memiliki license sebagai gangmaster dari daerah, ini tidak pidana, ancaman hukumannya 12 tahun. Makanya ketika koran kabarnya PT AMI mengurus ke sana, saya bilang hati-hati ya, itu sudah dalam penelitian GLAA militer. Kan sudah ada pertemuan antara MU, KBRI, kan, Kemnaker, BPKI. Bukan masalah ini. Sudah terjadi dugaan tindak pidana melanggar undang-undang atau hukum Inggris. Cuma GLAA bilang kalau posisinya agennya di Indonesia ya tidak bisa campur tangan. Kayaknya kita kerjasama. Sebenarnya ini kesempatan. Idealnya GLAA ini tetap melakukan kerjasama dengan dalam hal ini khususnya BPKI sebagai pelaku operator kebijakan. Harusnya begitu. Idealnya lagi bila itu diatur dalam bilateral agreement. Itu menyangkut kasusnya. Nah,
Untuk menyangkut telah kebijakannya, kita itu ada usulan tadi beberapa. Ini harus diperkuatlah kelembagaannya. Menlu, karena setelah kita kaji ternyata Menlu dalam hal Menteri Luar Negeri punya tugas amanah undang-undang turunannya PP 59/2001. Harusnya Menlu menerbitkan ini peraturan Menteri Luar Negeri tentang tata cara pelaksanaan pengawasan perlindungan PNI di negara tujuan penempatan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 3 PP nomor 59 tahun 2021. Nanti makanya kita juga sudah lapor sama Pak Ida kemarin, Pak gimana nih Pak, harusnya Bumen itu membuat peraturan lah, tidak ada amanahnya. Termasuk dalam hal ini tentunya pengawasan dan lain sebagainya itu termasuk dalam hukum segala macam. Harusnya itu kan ada pembuatan kelembagaan juga kan. Ini satu, ya kan? Untuk Menakar ada kita usulkan beberapa kebijakan, ya. Ternyata Presiden juga masih belum menerbitkan peraturan Presiden tentang tugas dan wewenang atas ketenagakerjaan. Sampai sekarang Presiden belum menerbitkan itu. Itu perintahnya Undang Mulia. Ini kan terjadi, kita katakan lain, kesalahan karena tidak ada fungsi Menakar di KBRI London. Harusnya dialah yang bertugas mengakreditasi, melakukan pengawasan terhadap departemen. Itu salah satu tugas Menakar. Kalau tak ada Menakar, itu kan ada pejabat, biasanya pejabat Kementerian Luar Negeri lah yang bertanggung jawab untuk mengurus hal itu. Ini yang harus kita perbaiki. Rupanya cantolannya ke atas belum diterbitkan oleh Presiden. Kita harapkan ini ada hubungan stakeholder yang lain untuk mendorong Presiden segera menerbitkan peraturan Presiden mengatur tentang atasi ketenagakerjaan. Jadi saya ingat dulu waktu ada FDD di Uros ya, Uros dan kawan-kawan ya, Uros itu sempat akan dia. Kita lah yang mendorong agar staf teknis atau atase ini atau siapapun ini dikategorikan sebagai diplomat. Kita yang mendorong itu. Maka muncul rumusannya diplomat statusnya dalam undang-undang pasal berapa. Itulah kita upayakan dorong perubahan kebijakan. Alhamdulillah kan berhasil. Harusnya ini ditindaklanjuti dalam norma peraturan Presiden. Kalau Menakar ini antara lain ya banyak. Misalnya persyaratan mitra usaha dan pemberi kerja. Ini tugasnya Menakar. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan terkait pengaduan dan penanganan kasus calon KMI. Ini kita ajukan rekomendasi beliau kepada Bu Ida kemarin. Ini kemudian kebetulan Pak Adi Dua di sini. Ini mohon ditindaklanjuti lah. Kalau kita sudah kumpul-kumpul begini, semua stakeholder hadir, kita harap misalnya ada rumuskan kebijakan ya. Kita dorong supaya betul-betul pelindungan PNI dari berbagai sampai itu antara lain menetapkan standar pelayanan menyangkut jaminan pemenuhan hak calon PNI berupa upaya mediasi, advokasi, fasilitasi pemberdayaan, penuntut hak dan bantuan hukum bagi calon PNI dan PNI. Nah, yang jadi korban sebenarnya kasus Inggris ini juga calon PNI sangat banyak, ribuan juga banyak. Saya dalam grup itu gimana upaya kita untuk membantu kawan-kawan korban ini. Sebelumnya Pak Endros ceritakan dari Polandia, dari Polandia kemana baru ke Inggris. Dan ini belum ada SIP 2MI, belum ada job order dari ini. Orang ini repot terus melalui MPK ini. Gimana penyelesaian masalahnya? Bagaimana mekanisme? Apakah ini kewenangan dari, karena ini menyangkut undang-undang bidang ketenagakerjaan yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan. Kalau saya baca itu kategori penipuan pun dalam PP 59/2001 itu kategori yang menjadi kewajiban kata penyidik PNS kalau ada PNS. Menakar. Itu. Nah, ini kita harapkan ada Menakar diberikan SOP-nya lah. Aturan-aturan bersifat teknis menyangkut mekanisme penyelesaian masalah dan pemenuhan hak calon PNI atau PNI. Salah satunya yang mau kita harap dikembangkan
karena ini sudah kategori tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan ini, kalaupun ada mediasinya tidak lagi merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung yang tentang istilah kawan-kawan itu win-win solution. Walaupun mediasi win-win solution, tapi ada bedanya. Kita harapkan mediasi ini memakai peraturan AMA atau peraturan Kapolri atau kejaksaan tentang penyelesaian, memakai pendekatan restoratif justice. Ini ada perbedaan. Nah, ini kita harapkan dikembangkan oleh apakah itu Kemnaker atau BPKB. Ini usulan-usulan kita supaya kedepannya hak-hak pekerja migran ini dapat dipenuhi secara cepat lah, nggak pakai lama gitu. Kepala badan sudah berkali-kali, jangan pakai lama. Ini kalau mulai mediasi boleh ya silakanlah, nggak apa-apa. Kalau nggak selesai ya sudah, tidak lanjut, ada tindakan. Jangan harus dibentuk lagi tim percepatan dan sebagainya. Dan 30 ternyata selesai juga kasus. Nah, ini beberapa masukan kita. Nah, untuk PP2M itu sudah kita sebutkan. Yang pertama, oke. Kepada BP2M ini sebenarnya saran saya sederhana saja. Ini harus ada perubahan kebijakan. Idealnya tugas dan fungsi PP2M ini tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi yang dulu yang namanya BNP2TKI. Ini supaya memperkuat posisi BP2MI. Tidak lagi terus terang saja kan, kalau saya membacanya ini ala Kemlu gitu ya. Organisasi dan tata kerja BP2MI ini harus ada perubahan. Revitalisasi, termasuk tugas-tugas yang dulu sudah sangat jelas clear itu di bidang diikuti pelindungan. Di bawahnya ada macam-macam, advokasi, mediasi, ada bantuan hukum segala macam, termasuk penyidik dan ada fungsi pengawas. Nah, ini sudah lebih clear dalam bentuk rekomendasi kebijakan dari kita sebaik untuk memperkuat kelembagaan dari BPN. Nah, yang menarik lagi, saya sudah sampaikan juga baru supaya BP2M ini merubah tentang SIP2 ini, SIP 2M tadi ya, supaya ada kewenangan kepala badan untuk mencabut SIP 2M. Itu yang kekurangan salah satunya. Nah, dan terakhir ini kan telah terbit. Mohon maaf, Pak Direktur, karena ini kepala badan sudah menerbitkan cost structure. Kalau kita belajar tadi sudah perbandingan hukum Inggris, yang namanya jasa perusahaan itu kan tidak boleh dibebankan kepada PMI. Tapi di sini masih muncul berapa perak ini? 509 pound sterling itu menjadi tanggung jawab pekerja migran. Nah, ini kebijakan yang bertentangan dengan aturan hukum Inggris. Siapapun nanti, misalkanlah ada PT Indonesia PT memiliki izin sebagai JLKK, dia diizinkan oleh Indonesia memungut biaya jasa perusahaan kepada PMI, dia menempatkan ke Inggris. Di Inggris ditanya lagi, diselidiki lagi, kami Pak boleh dibebankan ini, kena lagi lah, pasti dicabut lagi izin JLKK. Ini masukan saya, mudah-mudahan supaya makanya kuncinya sebenarnya menyelaraskan antara hukum Inggris dan itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.